Hai, apa kabar semuanya? Lama ya nggak ketemu ya. Gua cukup jarang bikin video kali ini karena lagi ada kesibukan. Ini kali ini gue coba mau sharing nih apa kesibukannya. Jadi gue lagi Uncle Joe itu maklum ya kita UKM pilihan dari jadi kan gue lagi dicomot ya sama Indomilk dan apa namanya bangga buatan Indonesia. Jadi gue dimasukin ke dalam satu kelas ya. Kelas itu kayak kalau lu nonton film startup tuh kayak sandbox gitu temen. Ini khusus food and beverage karena gue kan di industri kuliner ya. Jadi ya dimasukin lah ke dalam sebuah Accelerize ya yang difasilitasi oleh Accelerize Indonesia. Ya itu grupnya Indofood juga anyway. Ya gue sangat excited sekali, sangat semangat ya dengan programnya Accelerize. Jadi gue ada 8 hal yang lagi gue upgrade ya dan lagi gue terapin di Uncle Joe. Jadi setelah 2 tahun gue membangun brand Uncle Joe sendiri, seorang diri ya, maksudnya gue kan CEO-nya, jadi gue bakal banyak memang gue yang mendrive Uncle Joe tuh sampai sejauh ini tuh di gue gitu bebannya gitu ya. Tentu dibantu sama tim baik dari barista maupun dari finance gue gitu. Anyway, gue mau sharing sedikit apa aja sih yang lagi gue kerjain. Ya ini gue lagi bikin laporan. Sambil itu berjalan ya gue coba share ke kalian. Mungkin siapa tahu dari kalian ada relate gitu ya, ada butuh-butuh juga gitu. Oke. Jadi setelah gue masuk ke Accelerize, gue belajar soal selama hampir 3 bulan ya, hampir 90 hari gue tuh digeber gitu ya Uncle Joe. Itu topiknya ya ini dia nih rundownnya Accelerize ya. Dan gue jadi member Accelerize mau dikasih fasilitas member selama 90 hari ke depan ya. Gue boleh pakai fasilitas yang ada di Accelerize. Nanti beberapa waktu ke depan gue mau coba mampir ya ke Sandbox Indonesia. Oke, yang pertama gue branding. Jadi gue diajarin soal branding. Ya gue memang cukup tahu soal branding dan gue cukup tertarik soal branding ya. Bahkan kalau lu pernah lihat salah satu video gue sangat tertarik sama brand-brand besar gitu ya, logonya brand. Bukannya gue suka barang-barang branded, bukan begitu, tapi gue lebih suka kok bisa ya satu brand itu bisa dihargai sedemikian rupa gitu. Kayak lo beli baju gitu ya, bajunya Rip Curl, Volcom, Quicksilver, Billabong. Gue suka brand-brand itu, mereka bisa menjual harga baju yang menurut gue cukup mahal ya. Tapi ya di luar brand itu banyak lagi yang lebih mahal, banyak kayak Gucci, Zara dan lain-lain. Dan gue suka gitu kok bisa mereka dengan modal yang HPP yang begitu rendah tapi kok bisa jual begitu mahal ya. Ternyata itu karena brand dan gue suka sekali filosofi itu. Tentu gue diajarin bagaimana membangun brand, pesan untuk audiens gue itu apa, gue dikasih tahu, diperjelas lah gue di Accelerize itu ya. Proses branding itu salah satu tujuan proses marketingnya. Jadi gue di apa ya, dipertajam soal branding dari yang cuma pemahaman gue sendiri, tapi gue dikasih satu materi yang cukup kompleks ya. Lalu ada digital marketing ya. Walaupun gue juga melatih bikin kelas workshop digital marketing, gue dimasukin ke Accelerize untuk belajar lagi digital marketing gitu. Banyak hal baru yang gue pelajari dan ya selama ini 2 tahun gue juga ada beberapa yang salah ya yang gue lakukan. Tapi ya is okay, kesalahan itu sesuatu yang biasa dan gue perbaiki tentang digital marketing. Ya menarik gitu, gue suka apalagi digital marketing itu sesi terakhir yang 5 hari berturut-turut ya, gokil.
Heh, gitu ya, apalagi ya. Oh, ada food packaging fotografi. Jadi waktu sesi kelas pertama itu 3 bulan yang lalu ya, awal-awal kelas pertama itu tentang food fotografi. Dan gue ngirimin sampel produk ke Accelerize, terus difotoin sama mereka ya. Dan ya gue belajar banyak ya food, bagaimana pencahayaan gitu. Nah ini gue lagi coba bikin laporannya, apa penerapan gue di Uncle Joe gitu. Gue coba terapin apa, pakai lighting, pakai ya pokoknya dibikin lebih profesional lah. Selama ini kalau kalian lihat Instagramnya Uncle Joe kan itu apa ya, humanis ya, lebih ke gue tuh jarang banget jual produk gitu. Produk-produk yang gue punya jarang banget gue posting di Instagram. Gue cuma berpikir, gue karena gue nggak suka jualan secara langsung ya, gue tidak suka hard selling gitu. Gue lebih suka soft selling, gimana gue bisa memberikan experience lah kepada customer gue, kepada para keponakan, sehingga mereka punya pengalaman yang berbeda di Uncle Joe. Dan gue nggak terlalu harus selling ke mereka, cuma gue berpikir kalau gue bisa kasih pelayanan yang baik di Uncle Joe, ya otomatis mereka juga lihat lah apa yang gue perjualbelikan di sini gitu ya, produk dan jasa yang gue punya. Itu pemahaman gue gitu, tapi gue digali lagi dari misalkan 30 kali postingan, mungkin ya 30%-nya produk. Jadi gue harus punya food fotografi yang oke gitu ya. Lalu food safety. Nah ini food safety ini juga menarik ya. Jadi keamanan pangan gue juga diajarin gitu gimana sebetulnya soal food safety. Nah soal food safety ini gue nggak punya dasarannya selama gue buka kedai kopi Uncle Joe. Gue nggak punya dasar bagaimana food safety yang oke, yang benar gitu ya. Tapi gue tentu sebagai customer gue nggak mau dong makan makanan tapi misalkan jatuh lu masukin lagi, ditaruh di balik, itu kan tentu kebersihan juga ya, higienis ya. Terus kayak nyuci piring atau apa kan harus bersih. Memang gue udah melakukan standar-standar untuk memberikan yang produk yang terbaik sama customer. Kayak biji kopi kalau jatuh ya gue nggak mungkin masukin lagi, gue pasti buang. Atau gue pakai buat latihan doang, nggak di serving ke customer. Atau kalau ada yang tumpah biji kopi roast bean ya gue pakai buat jadi pengharum ruangan aja. Jadi gue nggak di serving ke customer gitu. Nah itu udah gue lakukan karena gue menempatkan diri gue sebagai customer gitu ya. Tentu gue pengen dapetin produk-produk yang berkualitas ya. Yaitu soal food safety. Terus juga ternyata ada sertifikatnya loh food safety ini. Jadi food handler itu ada sertifikatnya. Kalau lu perhatiin film-film Korea ya, itu yang penjual pinggir jalan aja, mereka udah jualan tuh udah pakai yang masker yang gitu loh, yang mulut di sini gitu kan, terus rambut diikat, sarung tangan. Itu dari waktu gue ke Korea 2012, semuanya pedagang kaki limanya begitu. Beda banget sama di Indonesia men. Mereka terima uang ya langsung megang makanannya lagi. Itu di Indonesia. Kalau di luar negeri, di Korea yang gue lihat, mereka food mungkin udah diajarin ya sama negara, udah dibiayain bahwa semua orang syarat untuk berdagang ya harus punya sertifikat food handler gitu mungkin ya. Dan gue mungkin akan ambil juga sertifikatnya, semua dari yang ada di Uncle Joe gue mau daftarkan punya sertifikasi food handler gitu ya. Lalu yang kelima itu ada inovasi produk, jadi design thinking. Jadi gue mau inovasi produk gue nih, apa inovasinya, contohnya kayak ini beberapa yang udah gue terapkan dan gue lakukan ya. Kayak misalkan kemasan, dari yang tadinya polosan gue udah pakai ada logonya gitu ya. Ini yang ada keterangannya buat nyapa customer, terus ada pilihan apa, ada informasi Instagramnya, ada tagline-nya come and feel at home, terus kemasannya seperti apa. Lalu ada apa, ada ini food tray kan sekarang gue kayak gini nih, food tray gue ada bikin food tray buat dine in sama take away kayak gini tuh. Nah ini salah satu inovasi kemasan ya. Gue memikirkan kalau orang simple gitu, nggak pakai piring, nggak pakai paper tray begini, jadi udah pakai ya udah selesai buang aja gitu. Dan ini ramah lingkungan ya.
dari Eco Pack gue ambil ke mereka. Lalu gue gunakan si paper tray ini ataupun ini ya, gue gunakan untuk engage sama audience gue. Jadi nggak cuma sekedar kemasan, tapi gue kasih taruh, misalkan gue mau nyapa Dear Budi atau Dear Sinta gitu ya. Ini gue di sini nulis Uncle Johnny, gue ucapkan thank you udah ngorder gitu ya. Dan gue kasih quote. Ini mungkin setiap kali satu produksi gue ada quote-quote yang berbeda. Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Nah, jadi ini dari quote dari Mahatma Gandhi, gue taruh di sini supaya buat encourage orang gitu, buat ya lu do something the end of the time lu mesti happy gitu ya. Lalu gue dikasih taruh ajakan untuk taruh di Insta Story gitu ya. Terus ada di sini happiness inside, tagline-nya Uncle Joe, pas dibuka tuh gitu loh, nyambung nih. Nah, kan asik kan? Gitu. Lalu ada alamat, di sini ada keterangan GoFood dan Gojek kayak gitu ya. Lalu di sini ada keterangan Instagram, ada YouTube, podcast, dan WhatsApp supaya bisa engage sama audience gitu. Dan gue juga cukup menikmati dan cukup seneng gitu gue berhubungan sama para keponakan ya, kayak gitu. Oke, ya jadi gue beberapa mikirin soal inovasi produk ke depan Uncle Joe gimana. Terus kemasan literan juga gue sempet cari apa gue mau jual pakai botol kaca begini ya. Ini apa gue mau mengeluarkan jus, karena sekarang kan tentu kita mikirkan imunitas orang, apalagi di masa pandemi begini. Gue mikirin apa gue mau jualan jus juga di sini kayak gitulah. Jadi gue tentang inovasi produk nih, design thinking ini hal menarik banget, design thinking. Lalu kayak gue misalkan stiker ya, stiker botolan gitu. Tadinya kan begini nih, tadinya cuma polos aja, happiness inside, tagline-nya Uncle Joe sama kasih muka setengah. Sekarang udah gue kasih tambahan informasi, karena ternyata kemasan itu perlu ada informasi yang kita harus taruh di situ, mulai dari tutorial bikinnya atau nuang campurannya di rumah, lalu ada informasi sosial media Uncle Joe, lalu ada barcode untuk jadi member Uncle Joe, keterangan berat bersihnya, ini tuh produknya konsentrat atau ready to drink, ini gue kasih keterangan konsentrat kopi. Jadi gue di upgrade gitu ya sama Accelerize ya. Lalu apalagi desain kemasan. Nah, kemasan ya tadi ya gue udah sampaikan ya. Lalu konsep kemasan, desain kemasan, sama legalitas. Jadi 8 item ini yang gue mesti susun dalam bentuk laporan ya. Jadi gue lagi sibuk, lagi semangat gitu, gue lagi antusias untuk membuat laporan terbaik lah yang bisa gue beri ya. Selama 90 hari gue udah bikin game plan-nya di sini. Seperti yang lu tahu ya, gue suka sekali dengan game plan gitu. Gue sangat suka dengan game plan, walaupun kadang-kadang hanya dalam perencanaan, tapi gue suka banget ya. Kalau misalkan gue bikin game plan tuh seneng kayak main game gitu jadinya. Mencapai ini, mencapai itu, dapat bonus ini, dapat bonus itu. Jadi hal-hal game plan tuh gue suka sekali. Walaupun mungkin penerapannya tidak 100% sesuai dengan rencana, tapi ya asik aja, gue enjoy aja ngejalanin sebuah game plan. Nah, jadi 8 hal yang tadi gue udah bahas itu lagi gue coba susun dalam bentuk laporan. Kepada siapa gue memberikan laporan ini? Kepada tentu sponsor utama ya. Indomilk, ya, Indolacto, Indofood, lalu Bangga Buatan Indonesia juga sebagai pihak pemerintah. Ya gue memberikan laporan lah gitu, dan gue semangat banget ya. Memang katanya sih ada reward dari mereka, tapi jujur gue nggak terlalu mikirin rewardnya, karena dari yang gue lakukan aja itu gue udah ngerasa dikembangkan gitu. Uncle Joe itu seperti di scale up gitu jadinya. Ya terlepas memang kelas UKM itu memang terbentur sama yang namanya biaya ya, dana ya. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi ya gue seneng banget dari desain kemasan aja nih ya, gue udah banyak banget yang gue list gitu. Kayak misalkan kemasan makanan, oke, makanannya tuh dine in atau take away, itu udah ada desain kemasan tersendiri. Lalu kemasan take away-nya model yang flat atau yang
pail kayak gini nih. Ini gue juga udah bikin juga yang begini, dan gue lagi cetak juga, ada informasi dalam kemasannya. Gue lagi bikin juga seperti ini buat yang makan langsung gitu ya, atau yang memang dine in sama take away. Jadi memang gue meriset beberapa ini ya. Lalu ada minuman itu kan dari yang cup, ada yang botol. Kalau yang cup tadi yang ada yang paper sama yang plastik cup begini, kayak gitu ya. Ini jadi ya gue lagi banyak melakukan mock up lah dari kemasan yang gue bikin. Lalu kemasan literannya gue lagi mikir mau disablon. Ini nanti mau disablon, mungkin selama ini kan kita pakai stiker ya, begini gitu, pakai stiker ditempel ya, namanya UKM, terbatas dananya. Jadi ya kita pakai stiker. Lu mungkin sama gue, tapi gue pengen suatu hari kalau udah ada cash flow ya gue mau disablon gitu ya, atau punya botol sendiri gitu ya, seperti halnya brand-brand besar gitu seperti Indomilk gitu ya. Mereka kan udah bikinnya jutaan piece gitu ya. Jutaan piece itu gila itu skalanya udah corporate. Tapi ya gue lagi mau coba belajar pelan-pelan dari UKM jadi growth gitu ya. Lalu snack take away-nya gimana? Gue mau pakai paper. Contohnya kayak gini nih, paper. Apakah gue mau bikin seperti Starbucks punya kayak gini paper buat take away orang. Nah ini gue pikirkan juga, gue list juga dalam perencanaan gue mau punya atau enggak, dari yang kecil sampai yang besar ya. Lalu ada apa lagi? Ada dus, misalkan orang take away ke, kan gue banyak ngirim-ngirim keluar Bogor, keluar ke Jakarta, Jabodetabek ya. Gimana dalam bentuk botolan tuh gimana caranya nyampe ke sana. Lalu bin bag gitu ya, gue lagi bikin juga. Ini kemasannya apakah gue lagi, kan ternyata dalam kemasan itu perlu ada informasi yang kita taruh di sana, mulai dari berat bersihnya, dari Instagramnya mungkin, best before-nya, lalu informasi produknya lah. Jadi gue lagi bikin itu semuanya, lagi gue susun baik biji kopi house blend maupun single origin. Gue lagi bikin kemasan yang lebih proper, yang lebih oke buat customer, lebih nyaman gitu. Ya itu ini kesibukan gue sekarang. Gue lagi bener-bener fokus banget gitu ya. Gue nggak peduli sama yang lain, pokoknya gue lagi enjoy banget, lagi menikmati. Jadi tiap hari bangun tidur atau kadang-kadang kebangun kemarin subuh ya, kebangun jam 2, jam 3 gue langsung turun buka laptop, gue ngoprek lagi. Itu yang gue lakukan ya. Nah gue nggak tahu kalian gimana nih persiap ini. Jadi ini kenapa buat gue momen yang pas banget, bagus banget, karena ini jadi momentum gue buat 2021 gitu ya. Gue mau bikin apa, gue mau bawa Uncle Joe sampai sejauh mana. Bahkan gue lagi mencari co-founder ya, gue lagi mencari salah satu orang yang bisa nge-support gue, ngebantu gue, beberapa co-founder lah ya, untuk gue growth, untuk gue sebagai CEO ya gue mesti perlu tim ya, nggak bisa sendiri aja kalau mau di scale up gitu ya. Jadi sekarang gue lagi coba ngatur-ngatur gimana, dan gue minta di mentor lah sama pihak Indomilk gitu, gimana diarahkan, bagaimana harusnya baiknya seperti apa gitu sih. Jadi kesibukan gue. Nah gimana kalau kalian sendiri, usaha kalian, bisnis kalian mau sejauh mana? Kalian pikirkan. John C. Maxwell di bukunya pernah bilang, if you fail to plan, you plan to fail ya. Kalau kamu gagal untuk mempersiapkan, siap-siap aja buat gagal. Jadi preparation itu sangat penting banget. Planning itu is the most important thing dalam mencapai sebuah tujuan gitu. Kalau kita mau mencapai satu tujuan, kita harus bikin game plan yang jelas, yang terencana, strategi yang jelas dan terencana, goals yang terencana. Nggak mungkin lu mencapai sesuatu tanpa lu rencanakan gitu. Dan kayaknya memang kita harus siap-siap merencanakan. Apalagi 2020 itu seperti kayak tahun yang nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kayak nggak ada pencapaian tertentu gitu. 2020 ya mungkin tahun ini menjadi tahun bersyukur ya. Kita jadi menyadari kita punya apa itu di tahun ini gitu. Kita diajarkan untuk menyadari bahwa
oh iya ya gue punya ini ya, oh iya gue masih bisa cuan ya, oh iya gue masih, jadi nggak ekspektasi yang terlalu tinggi di tahun ini. Memang tahun ini untuk mungkin Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar gitu bahwa kita punya, menyadari apa yang kita miliki gitu, menyadari potensi yang kita punya, menyadari sumber daya yang kita punya. Nah, gue nggak tahu dengan kalian gimana, apa harapan kalian 2021, apa harapan kalian akan hari depan, gue nggak tahu. Tapi ada baiknya ditulis, dibuat game plan-nya, dibuat perencanaan bagaimana cara mencapainya. Misalkan kita game plan mau beli rumah, ya kita buat game plan-nya, gimana cara belinya. Kita harus gali itu supaya kita sampai. Sama seperti halnya gue di Uncle Jo Kopi ini mau kemana arahnya, itu gue pikirinnya sampai ke mana nih nanti Uncle Jo, apakah hanya di Bogor aja atau skala nasional. Gue rasa gitu aja vlog kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.